materi pada malam ini. Baik teman-teman, saya buka ya untuk Zoom pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang jawab? Terdengar nggak suara saya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira saya nggak kedengaran. Faza, kamu kerja di BPLK Bekasi? Faza? Iya, Pak. Hadir, Pak. Kamu kerja di BPLK Bekasi? Iya. Saya ini, Pak. Iya sih. Kerja atau kamu jadi siswa di sana? Saya instrukturnya, Pak. Wah, kamu instruktur apaan? Desain grafis, Pak. Teknik informatika kejuruannya. Saya kan ngajar juga di sana, di BPLK Bekasi saya. Saya di BPLK Komunitas ya, Pak. UPTD saya di situ. Oh, saya ngajar yang untuk soft skill-nya saya tuh. Oh, yang dari iya, Bapak. Salam kenal, Bapak. Iya, saya udah dari tahun berapa ya? Dari tahun 2019. Iya, 2020. Iya, saya udah dari dia bener. Udah hampir 2 tahun begitu, cuman ya begitu semenjak ada COVID ini jadi ya sudahlah. Iya, Pak. Berpengaruh banget, Pak. Iya. Udah hampir setahun hampir 2 tahun ya saya nggak ke sana. Tahun kemarin masih deh sekali 2 kali saya tuh di sana. Oh, itu bagian soft skill ya berarti ya, Pak? Soft skill-nya, saya kalau dari IBM ada saya, Bu Reni. Kenal Bu Reni nggak? Bu Reni kenal, juga, Pak, kenal. Bu Reni dosen saya juga kebetulan. Nah, itu juga saya sama Bu Reni di sana, yang seringnya ya ngajar di sana. Terkadang Bu Trisna ikut, cuman agak jarang Bu Trisna gitu. Oke, lanjut ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Masya Allah. Dan waktu insya Allah bisa ketemu dengan Bapak lah, Pak. Saya, Pak. Boleh. Gitu. Boleh, Pak. Baik, Pak. Sip. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai pengantar ilmu sosiologi gitu ya. Pada bahasan ini kita akan banyak membahas tentang masyarakat dan kelompok sosial. Apa dan bagaimana masyarakat dan kelompok sosial akan kita bahas bersama di sini gitu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, saya share screen ya. Nah, oke. Terlihat share screen-nya tidak terlihat, teman-teman? Terlihat ya? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Kita akan banyak membahas masyarakat dan kelompok sosial. Oke. Sebelumnya saya ingatkan ke teman-teman, jangan lupa di e-learning IBM, di-download materi perkuliahannya, forumnya ditanggapi, tugasnya dikerjakan, dan jangan lupa presensi, ya. Gitu. Selain kita mengikuti Zoom ini. Itu jangan lupa ya, itu sebagai bagian dari aktivitas perkuliahan. Baik, masyarakat dan kelompok sosial. Sebenarnya kalau kita bicara masyarakat, itu sebenarnya masyarakat ada terdiri dari kumpulan berbagai macam kelompok sosial sebenarnya ya, berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di sana gitu ya. Kelompok terkecil apa di kita adalah keluarga. Nah itu. Kemudian ada kelompok-kelompok yang lain aja. Kemudian masalah ini kemudian membentuk komunitas yang punya aturan-aturan dan etika tertentu, punya kebudayaan tertentu juga, punya kebudayaan tersendiri gitu ya. Nah, akan kita lihat ya, masyarakat nih. Nah nih, kalau secara bahasa ininya, teorinya seperti itu ya. Sistem cara kerja prosedur, otoritas saling bantu-membantu, kelompok-kelompok pembagian, sosial, segala macam. Sistem yang kompleks gitu. Jadi sebenarnya sederhananya adalah masyarakat adalah kumpulan dari orang-orang ini yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kalau kita bicara masalah kebudayaan, berarti dia punya norma-norma di situ, punya etika yang disepakati bersama, punya aturan-aturan yang memang menjadi kesepakatan bersama juga gitu. Kemudian juga masyarakat menjadi struktur yang menderita sebab akibat ya, dengan organisasi ataupun pengembangan organisasi kan adanya pertahanan kelompok dan segala macam terpecah belah ekonomis. Ini Karl Marx. Ini kalau kita bicara Karl Marx itu masyarakat versi yang agak beda ya dengan kita. Karl Marx itu kan membedakan masyarakat antara kaum borjuis dan proletariat lupa saya istilahnya. Jadi antara kaum pengusaha pemilik modal dengan kaum pekerja. Itu masyarakat dibilang oleh Karl Marx. Tapi kalau secara umum yang di kita adalah secara kebersamaan adalah masyarakat kumpulan dari
orang-orang yang hidup bersama dalam suatu kelompok besar gitu ya. Di mana kelompok besar itu terdiri dari berbagai macam kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok sosial yang ada hingga membentuk satu tatanan baru menjadi kebudayaan baru yang kemudian membentuk masyarakat gitu. Sederhananya itu. Baik, masyarakat awalnya adalah masyarakat primitif. Apa masyarakat primitif? Masyarakat yang memang hidupnya berpindah-pindah untuk mencari makanan. Jadi dia tidak menetap kalau masyarakat primitif. Karena kaitannya dengan makanan gitu. Jadi bisa ke tempat yang pindah A, B, C, D gitu. Nah, begitu orang semua sudah semakin banyak gitu. Kemudian apa? Makanan di dalam juga kemudian menjadi berkurang kan gitu ya. Kemudian mereka sudah mulai menetap. Kemudian untuk mencari makanannya mereka bercocok tanam, bertani. Muncullah masyarakat agrokultural atau masyarakat agribisnis lah gitu ya. Agrokultural yang menghasilkan makanan dari hasil pertanian. Kemudian masyarakat pertanian ini, agrokultural ini kemudian membentuk makin berkembang, makin banyak, menghasilkan kebudayaan sendiri yang menghasilkan alat-alat gitu ya. Jadilah masyarakat tradisional. Tradisional itu bisa di dalamnya mengandung ada kesenian di situnya, mengandung alat-alat pertanian yang agak lebih maju gitu. Hanya dikerjakan secara tradisional. Misalkan apa? Bajak menggunakan tenaga sapi kayak gitu ya. Mengandung sawah memakai pacul itu tradisional dalam untuk bertaninya gitu ya. Berkembang lagi kemudian menjadi masyarakat transisi. Masyarakat transisi apa? Masyarakat yang berkaitan dengan industri. Itu sudah mulai di kita kan kayak gitu ya. Dari hal yang masyarakatnya tadinya sudah pertanian mencari makan, kemudian banyak muncul industri pabrik-pabrik gitu ya. Hingga kita banyak kerja di pabrik-pabrik gitu. Itu masyarakat transisi yang ke arah modern. Jadi kita mencari nafkahnya lewat perusahaan-perusahaan ini, lewat pabrik-pabrik ini gitu. Lanjut ke masyarakat modern. Masyarakat yang menggantungkan apa? Masyarakat modern tergantung pada sistem teknologi komunikasi yang digunakan. Itu masyarakat modern cirinya. Ya kayak kita sekarang gitu ya. Menggunakan teknologi komunikasi. Media sosial menjadi sarana komunikasi kita gitu ya. Teknologi komunikasi yang digunakan itu berarti dia tidak terganggu atau tidak tersekat oleh adanya jarak waktu. Dan kita bisa bertemu dengan siapapun di negara manapun. Masyarakat modern gitu. Untuk sarana komunikasi menggunakan alat perantara yaitu media gitu ya. Masyarakat modern itu sudah begitu. Masyarakat postmodern ini agak balik lagi, di mana pada masyarakat modern sudah mulai dianggap orang seperti dikendalikan oleh mesin, gitu ya. Seolah-olah kita dikendalikan oleh mesin, dikendalikan oleh komputer, gitu ya. Karena di masyarakat modern ini juga ada muncul robot segala macam. Balik ke masyarakat postmodern. Banyak orang yang mengartikan masyarakat postmodern ini adalah masyarakat yang pasca modern, gitu ya. Jadi setelah modern. Ada yang balik memberi pernyataan bahwa ini balik ke tradisional. Sebenarnya enggak. Masyarakat postmodern adalah masyarakat yang mencoba memanusiakan dirinya sendiri gitu. Jadi manusia yang menentukan apa yang dia mau gitu. Tidak mau diperbudak lagi oleh mesin gitu. Nah, keberadaan teknologi yang ada tetap ada, tapi untuk membantu kegiatan manusia gitu. Contohnya apa? Kalau teman-teman pernah lihat video Revolusi Industri 5.0 yang Jepang itu ya, itu terlihat bagaimana keberadaan mesin, keberadaan teknologi untuk membantu tugas-tugas manusia gitu. Traktor gitu, manusia sudah menggunakan tenaga yang dipakai remote gitu ya, tidak menggunakan mesin yang dijalankan gitu, enggak. Sudah kayak semacam robot yang menjalankan. Kemudian untuk pengiriman paket menggunakan semacam kayak drone gitu ya, mampir ke rumah-rumah. Dokter juga tidak harus datang ke tempat dokter, tapi kita bisa konsultasi, ada semacam alatnya, kemudian misalkan bisa sakitnya apa, kemudian secara mesin mekanik akan dilihat obatnya itu seperti apa, kayak gitu. Beda dengan masyarakat modern tadi yang mengandalkan teknologi informasi komunikasi. Kalau di masa postmodern seperti itu, gitu ya. Kemudian teknologi untuk membantu tugas manusia. Memang di kita belum semuanya sampai ke postmodern. Beberapa negara maju kayak Jepang itu sudah mengalami fase seperti ini. Gitu ya. Itu tahapan masyarakat ya. Nanti kalau lengkapnya teman-teman bisa baca di buku-buku pelengkap yang lain atau referensi yang lain. Di Google banyak kok, gitu ya, mengenai tipe-tipe tahapan masyarakat ini. Kemudian kalau kita lihat dari tipe masyarakat, ada yang dinamakan dengan masyarakat majemuk. Nah, masyarakat majemuk ini terdiri dari dua, ada mayoritas dan minoritas. Yang pasti masyarakat majemuk ini
dia sifatnya heterogen, berbagai macam, baik asalnya, bahasa, suku, segala macam itu jadi satu di situ. Hanya memang tetap saja di masyarakat mungkin ada yang mayoritas dan minoritas gitu. Mereka tetap saling saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tetap kalau dalam masyarakat majemuk ini yang mayoritas lah kemudian yang menguasai di masyarakat tersebut gitu. Misalkan apa? Kita datang ke suatu daerah, mayoritas itu banyak masyarakat pribumi. Unsur kebudayaan masyarakat pribumi itulah yang kemudian menjadi menghidupi masyarakat tersebut gitu. Karena dia mayoritas gitu. Ya. Yang kedua, masyarakat primordialisme. Nah, ini masyarakat sikap istimewa keutamaan keyakinan. Ini sama-sama juga. Memang kalau di sini tetap sama-sama kayak masyarakat majemuk, heterogen juga. Terdiri dari berbagai macam suku bangsa segala macam. Hanya memang dalam kondisi konteks masyarakat seperti ini, masyarakatnya dibedakan menjadi ada unsur tadi. Kalau kita kenal masyarakat Jawa, ada unsur darah birunya, masyarakat kelas atas, masyarakat ningrat gitu, kaum abangan, priai gitu. Terkenal sikap seperti ini gitu. Berdasarkan tadi sikap istimewa segala macam. Masyarakat Jawa kan kayak gitu. Oh, ini turunan raja nih gitu. Pasti berbeda itunya. Kita anggap akan lebih terasa lebih tinggi derajatnya. Atau lebih bahasa mudanya adalah masyarakat primordialisme mengandalkan seperti ada semacam kayak ada kasta seperti itu, ya, tertingginya, kemudian ada terendahnya. Kemudian yang ketiga ada masyarakat lagi etnosentrisme, fanatik pada dirinya sendiri, pada masyarakat sendiri, pada golongan dirinya sendiri. Gitu. Contohnya apa? Misalkan ada satu masyarakat yang memang daya fanatisnya tinggi. Misalkan masyarakat mana apa ya? Kalau di daerah saya tuh ada daerah apa? Orang-orang apa ya? Kayak orang Gunung Kidul gitu ya. Orang Gunung Kidul itu yang di saya ya, yang saya lihat ya, komunitasnya kuat sekali gitu. Mereka bahkan saling membantu sesama masyarakat Gunung Kidul, walaupun mungkin di daerahnya mereka tidak saling mengenal. Tapi begitu dari daerah Gunung Kidul mereka saling membantu hidup di sini. Unsur fanatisnya tinggi gitu. Nah di sananya kemudian dia membantu daerah Gunung Kidul sampai kemudian membangun daerahnya gitu. Saya ada tetangga yang kayak gitu. Kemudian saya membantu beberapa miliar untuk membangun jalan di sana. Unsur fanatisnya besar di sini, gitu ya, terhadap golongan. Atau mungkin masyarakat yang dari daerah Minang yang berusaha gitu. Kan ada komunitas kayak begitu ya, kayak gitu. Unsur dari asal usul daerahnya yang kemudian kental, kemudian begitu di perantauan akan saling membantu gitu. Tetap mereka akarnya tidak dilupakan gitu. Ada etnosentrisme, ada sikap fanatik gitu. Ya. Oke. Lanjut kita bicara mengenai kelompok sosial. Nah, kalau kita bicara kelompok sosial ini banyak gitu ya. Tadi yang seperti saya bilang, kelompok sosial yang membentuk masyarakat. Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil. Hidupnya secara guyup, bergotong royong gitu ya. Nah, Burhan Bungin, ini profesor ya. Burhan Bungin ini ahli sosial komunikasi yang di Indonesia, mungkin di antara beberapa ahli ini mungkin salah satu yang berpengaruh gitu ya. Buku-bukunya hampir semua dipakai oleh perguruan tinggi yang berkaitan dengan sosial komunikasi gitu, sosiologi komunikasi gitu ya, Burhan Bungin. Ini dosen saya dulu waktu kelas S2. Baik, yang pertama ada namanya kelompok formal sekunder. A. Berarti kalau kelompok formal berarti sifatnya apa? Resmi kan? Berarti secara terlembaga resmi. Sekunder berarti apa? Bukan yang paling utama. Ya, lihat nih. Merupakan kelompok sosial yang umumnya bersifat sekunder, formal, memiliki aturan struktur yang jelas, serta dibentuk oleh tujuan yang jelas pula. Kelompok tentara, ya. Kan jelas tuh aturan-aturannya. Atau misalnya kelompok pekerja di perusahaan, itu juga kan gitu. Ada aturan-aturannya di situ. Itu bukan yang utama kan? Yang utamanya apa? Keluarga misalkan. Artinya itu bukan yang jadi nomor satunya di situ. Makanya dibilang sekunder gitu. Lihat nih. Jadi kelompok sosial formal sekunder memiliki kesadaran anggota ya. Ada hubungan timbal balik pastilah di antara saling anggotanya ada timbal balik kan karena ada interaksi. Faktor kebersamaan.
Karena kita ada sama-sama di dalam kelompok tersebut. Gitu. Tadi saya bilang kelompok tentara aturan-aturan. Kita bekerja juga kayak begitu. Struktur yang jelas. Ada pimpinannya, ada pimpinan menengah, kemudian ada anak buah segala macam, ada jenjang paling rendahnya, kayak gitu ya. Struktur yang jelas. Kemudian aturan formal yang mengikat, ya. Aturan-aturan yang mengikat kita di dalam kelompok gitu. Kalau bisa kita bekerja misalkan ya, kalau kita tidak masuk beberapa hari tanpa izin, bolos, terkena surat peringatan misalkan, kan kayak gitu ya. Sama tentara juga kayak begitu. Kalau tentara tidak masuk, ada mengalami desersi, gitu, diberhentikan misalkan. Ada polanya, ada pedomannya, ada sistemnya gitu. Ada kekuatan mempertahankan diri dan masih hidup yang dikendalikan oleh kekuatan internal dan eksternal. Ciri kelompok sosial yang paling utama adalah bagaimana kelompok tersebut mempengaruhi anggotanya. Kelompok tentara misalkan, tentara karena dia hidup dalam kelompok tentara tersebut, orang-orangnya pasti akan berdisiplin, disiplinnya tinggi gitu dibanding masyarakat, dibanding kelompok lainnya. Kan kayak gitu contohnya. Pertama, kelompok formal sekunder. Yang kedua, kelompok formal primer. Nah, ini keberadaan bersifat primer, berarti dia yang utama. Gitu. Punya aturan yang jelas walaupun tidak dijalankan secara tegas. Terbentuk kelompok ini berdasarkan tujuan yang jelas maupun abstrak. Contohnya apa? Keluarga inti. Ya, di keluarga kita di rumah kan itu adalah kelompok primer. Gitu. Ada aturan-aturan dalam keluarganya kan, gitu. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh masing-masing anggotanya. Ada yang berperan sebagai ayah, berperan sebagai ibu, berperan sebagai anak, gitu kan? Gitu. Dan semua jangan sesuai dengan perannya. Ayah perannya seperti apa, ibu perannya seperti apa, anak berperan seperti apa. Gitu. Bahkan dibedakan lagi anak perempuan dengan anak laki-laki juga berbeda juga. Gitu. Tapi ada tujuannya. Gitu. Ada unsur kekerabatan yang tadi ya karena keluarga pasti ada unsur kekerabatan ya, ada ayah, ibu, anak gitu kan, saudara segala macam. Selain keluarga juga ada kelompok-kelompok primordial, kelompok asal daerah. Nah, itu kayak gitu juga berpengaruh. Jadi tadi ya salah satu contohnya itu juga tadi masyarakat apa? Kelompok yang dari Gunung Kidul tadi saya bilang. Atau di saya juga ada kelompok-kelompok yang misalkan dari masyarakat Cilacap misalkan. Atau dari khusus yang daerah Minang bagian mananya gitu ya, ada di saya gitu ya. Nah, itu mereka kayak gitu, saling menjaga gitu. Lihat nih. Kelompok sosial ini mempunyai sifat apa? Setiap anggota sadar menjadi bagian dari kelompok. Ya. Tadi sesuai dengan perannya masing-masing. Punya hubungan timbal balik dengan anggota lain secara intensif, secara simultan, terus-menerus gitu ya. Punya faktor kebersamaan ya. Kemudian punya struktur yang jelas, punya aturan formal. Aturan yang memang menjadi kesepakatan bersama di situ. Punya pola dan pedoman. Kemudian punya kekuatan untuk mempertahankan diri dan memiliki masa hidup yang dikendalikan oleh faktor internal dan eksternal. Pastinya ya, kelompok seperti itu. Yang ketiga adalah kelompok informal sekunder. Kalau kita bicara informal berarti tidak resmi kelompoknya. Ya, sekunder apa lagi? Bukan yang utama lagi, sudah tidak resmi, bukan utama lagi. Lihat nih, kelompok sosial yang umumnya informal dan keberadaannya bersifat sekunder. Kelompok persahabatan anak muda, geng. Nah, kita geng kayak gitu kan. Biasanya kelompok-kelompok seperti ini sifatnya apa ya? Dia tidak mengikat. Dia menjadi relatif. Relatif maksudnya apa? Dia ada kalau saat itu aja sesuai dengan kepentingan. Misalkan apa? Teman-teman sekolah di STM atau SMA gitu ya, punya geng di SMA gitu ya. Begitu teman-teman lulus ya sudah, geng itu bubar dengan sendirinya. Gitu. Sesuai dengan kepentingan di situ. Gitu. Walaupun pas saat SMA kayaknya akrab banget gitu ya, tapi begitu ini ya sudah. Gitu. Sama, geng-geng di rumah misalkan, ya ketika masih muda misalkan teman-teman punya teman-teman yang suka nongkrong bareng gitu. Tapi begitu teman-teman sudah ada yang menikah segala macam, bekerja jauh segala macam, bubar dengan sendirinya kan, ya itu seperti itu. Informal sekunder, kelompok persahabatan. Lihat nih, cirinya apa? Kelompok sosial ini bersifat tidak mengikat, tidak punya aturan, struktur yang tegas, dan dibentuk berdasarkan kepentingan sesaat tuh tadi saya bilang ya. Kemudian punya tujuan yang kurang jelas, ya intinya menjaga persahabatan aja ya. Informal sekunder. Baik, yang keempat adalah informal primer. Lihat nih,
kelompok sosial yang terjadi akibat meleburnya sifat-sifat kelompok sosial formal primer. Jadi akibat formal primer karena pembentukan sifat di luar kelompok formal primer. Kelompok di perantauan yang berasal dari daerah yang sama. Tadi masalah tadi dari Gunung Kidul, dari Cilacap, atau dari yang Padang, dari kan kayak gitu ya. Di daerah-daerah kita di Bekasi saya yakin ada deh. Yang teman-teman dari perantauan pasti ada komunitasnya sendiri di perantauan. Walaupun saya yakin di kampung yang mungkin mereka tidak saling mengenal, tapi begitu di perantauan karena sama-sama dari daerah yang sama, mereka akan membentuk komunitas sendiri gitu. Yang kemudian saling membantu di antara yang lainnya gitu. Ini informal primer. Itu menjadi sebuah yang menjadi kebutuhan gitu ya. Itu informal karena memang bukan dibentuk sebagai lembaga organisasi tertentu ya, tapi itu menjadi sebuah penting kebutuhan. Gitu teman-teman. Saya kira materi saya nggak banyak masalah-masalah dan masyarakat dan kelompok sosial, gitu ya. Nanti teman-teman bisa dibaca lagi. Sebelum saya buka link pertanyaan, saya minta teman-teman dibuka dulu kameranya untuk saya ambil screenshot-nya ya. Gitu. Silakan teman-teman dibuka dulu. Oke, yang udah semua. Ada lagi mau buka kamera? Oke. Yang masih di kamar silakan. Yang belum pakai jilbab silakan dipakai jilbabnya. Yang pakai jilbab khusus perempuan ya. Yang laki jangan. Oke, saya ambil dulu ya. Oke. Yang sedang kerja nggak apa-apa, nggak usah on kamera. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu ya. Oke, ini ada 2 halaman. Halaman yang kedua. Silakan dibuka lagi. Oke, sambil ya. 1, 2, 3. Baik teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu beberapa menit lagi nih. Paling enggak ya 5-10 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya? Jangan lupa teman-teman ya, kalau misalnya itu e-learningnya di download materinya, forum yang ditanggapi, tugasnya dikerjakan, kemudian presensi di e-learningnya. Karena itu menjadi bagian dari aktivitas perkuliahan, gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman dari sini? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, ya sudah. Silakan teman-teman melanjutkan aktivitasnya ya. Selamat berpuasa juga buat teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya di dalam bulan Ramadan ini. Semoga pertemuan pada hari ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup perkuliahan pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya sudah. Oke teman-teman, gitu aja ya. Oke, teman-teman gitu aja. Baik Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Bapak, waalaikumsalam. Ya, saya.